Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Alamanda dari kelas PGSD 2020C Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi mata kuliah IPA dan Biologi, di mana dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Mahmud Alpusari, SPD MPD. Di sini saya akan membuat video mengenai organ pokok tumbuhan. Tumbuhan yang akan saya kaji yaitu adalah tumbuhan jagung atau zemas dan tumbuhan bayam atau yang kita sebut dengan Amaranthus sp. Sebelum saya membahas mengenai kedua tanaman tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai organ pokok tumbuhan. Sama seperti manusia, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai beberapa organ penting di dalam tubuhnya. Lah, tumbuhan punya organ? Tentu punya. Tapi organ yang maksud itu bukan otak dan jantung. Dari bentuk tubuh luarnya aja sudah beda, apalagi di dalamnya. Tumbuhan punya beberapa organ yang berperan sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Emang seperti apa sih perannya? Yuk, kita simak. Yang pertama itu adalah akar. Kenapa pohon yang batangnya besar banget bisa tumbuh tinggi dan kuat? Itu semua karena pondasinya, yaitu akar. Akar adalah bagian pokok tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah permukaan, yaitu di dalam tanah. Dari dalam tanah inilah akar bisa memperkokoh tumbuhan yang semakin tumbuh menjulang ke atas. Biasanya akar berwarna putih atau kuning muda dan bentuk ujungnya itu panjang meruncing. Karena bentuknya itulah, maka akar bisa dengan mudah menembus tanah untuk menyerap makanan. Makanan akar yaitu adalah unsur hara, seperti air dan garam mineral. Semakin dewasa tumbuhan, maka semakin panjang dan menjalar juga akarnya. Itu karena akar akan terus menembus tanah dan mencari unsur hara di sekitarnya. Akar tumbuhan juga memiliki beberapa jenis, tetapi yang paling umum yang sering kita jumpai yaitu adalah akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil. Itu tumbuhan yang berkeping dua, contohnya seperti pohon durian dan kacang hijau. Sedangkan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil atau yang disebut dengan berkeping satu, contohnya seperti pohon kelapa dan pohon pepaya. Selanjutnya yaitu batang. Sama dengan akar yang tumbuhnya di bawah tanah, kalau batang ya tumbuhnya di atas. Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, buah, dan bunga. Bentuk batang itu seperti silinder, yaitu panjang dan bulat. Batang akan tumbuh tinggi ke atas supaya bisa dapetin cahaya matahari dan udara yang cukup. Terus, gimana dengan tumbuhan jagung dan padi? Mereka punya batang nggak ya? Tentu punya. Jenis tanaman jagung dan padi emang beda sama tumbuhan lainnya, yaitu batang rumput. Selain batang rumput, ada juga beberapa jenis batang. Yuk kita bahas jenis-jenis batang, yaitu yang pertama adalah batang kayu. Batang kayu memiliki ciri-ciri dan sifat, yaitu teksturnya lebih keras dan bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Umurnya panjang dan bisa dimanfaatkan jadi alat perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Contoh dari batang kayu yaitu pohon mangga, pohon jati, dan pohon jambu. Selanjutnya ada batang rumput. Cirinya yaitu seperti teksturnya lunak, dia memiliki ruas yang jelas atau garis-garis di dalamnya itu berongga. Contohnya seperti padi dan jagung. Selanjutnya itu adalah batang basah. Ciri-cirinya memiliki tekstur yang lunak, batang yang mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya seperti eceng gondok, bayam, dan keladi. Gak cuma menopang tumbuhan, batang juga berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, unsur hara yang sudah diserap oleh akar akan diedarkan ke daun, buah, dan juga bunga melalui batang. Selanjutnya itu daun. Daun itu coba kita lihat keluar, pasti kita melihat daun.
Jika kita berjalan, pasti kita terinjak juga dengan daun. Dari semua organ tumbuhan, pasti teman-teman paling familiar dengan daun dong. Ya, daun itu biasanya berwarna hijau dan seringkali berguguran dari pohonnya. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada batang. Bentuknya tipis, lebar, dan biasanya berwarna hijau. Daun berwarna hijau karena ada klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat-zat hijau berwarna hijau alami yang ada pada daun. Peran klorofil juga sangat penting untuk proses fotosintesis, yaitu suatu proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri. Selain warna hijau, daun dari beberapa tumbuhan juga bisa berwarna lain loh. Bukan karena perubahan musim ya, tapi emang warnanya nggak hijau dari sananya. Warnanya bisa nggak hijau karena zat warna yang dimiliki daun bukan klorofil, tapi zat lain. Kalau warnanya zatnya jingga, itu adalah karotenoid. Kalau zat warna kuning, yaitu adalah tinin. Dan zat warna merah keunguan adalah antosianin. Daun punya peran penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat di mana proses fotosintesis. Tapi fotosintesis hanya terjadi saat ada cahaya ya, misalnya cahaya matahari. Selain itu, peran lainnya daun adalah sebagai organ yang mengeluarkan oksigen segar atau kita sebut dengan O2 dan menyerap karbon dioksida atau disebut dengan CO2. Bentuk daun kok beda-beda ya? Kok bisa? Itu bentuk daun tergantung jenis tumbuhannya. Selanjutnya yang kita masuk adalah bunga. Teman-teman pasti tahu kan dengan bunga? Itu loh yang biasanya di film-film kalau si cowok mau ngajak si cewek ngedate, pasti dibawanya bunga. Sebenarnya kenapa sih kalau mau ngedate atau pas ada acara formal pasti ada bunga? Ya karena bunga itu cantik, warnanya mencolok dan wangi. Kalau coba diperhatikan, bunga punya bentuk yang berbeda-beda, tapi sebenarnya bunga selalu punya struktur dasar yang sama loh. Bunga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu benang sari atau stamen. Itu adalah organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan pada tumbuhan yang terletak mengelilingi putik. Pada ujungnya benang sari terletak kepala sari yang berisi serbuk sari atau yang kita sebut dengan polen. Yang kedua itu ada putik atau kita sebut dengan pistilum. Itu adalah organ perkembangbiakan betina karena pada putik membentuk sel telur. Pada bagian penyusun putik adalah kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau yang kita sebut dengan ovulum. Selanjutnya ada kelopak buah atau calyx. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga, yaitu untuk melindungi kuncup bunga. Selanjutnya ada mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga ukurannya lebih besar daripada kelopak bunga. Warnanya yang mencolok menarik serangga untuk proses penyerbukan. Selain fisiknya yang cantik, apa sih fungsi utama bunga? Bunga adalah salah satu alat reproduksi tumbuhan yang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat melawan sen kanker. Yang kedua antiinflamasi atau peradangan. 3. Mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Yang keempat itu menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah osteoporosis, mencegah diabetes atau menstabilkan gula darah, mencegah anemia, serta dapat menurunkan berat badan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan jagung atau Zymas. Jagung atau nama ilmiahnya itu Zymas sp adalah salah satu bahan makanan pokok pengganti nasi. Yang selanjutnya yaitu ada buah. Setelah proses penyerbukan di bunga, akhirnya terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan buah.
Buah adalah hasil akhir dari penyerbukan yang terjadi di bunga. Buah terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada exocarp atau lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air. Biasanya dikenal dengan kulit buah. Yaitu yang kedua itu adalah mesokarp atau lapisan yang berserat dan berdaging. Yang kedua, endokarp atau lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Jadi, itulah 5 organ pokok tumbuhan yang penting beserta fungsinya. Tapi, kalau cuma tahu organ-organnya, itu masih kurang cukup loh. Seharusnya kita harus tahu juga. Marilah, selanjutnya saya akan memasuki mengenai tanaman bayam. Tanaman bayam. Tanaman bayam merupakan tanaman sayuran yang memiliki nama ilmiah yaitu Amaranthus sp. Kata amaranth dalam bahasa Yunani memiliki arti itu everlasting atau abadi. Tanaman ini berasal dari negara Amerika tropik yang semula dikenal sebagai definisi tanaman hias. Tanaman ini dikenal sebagai sayuran yang memiliki sumber zat besi yang penting. Tanaman bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, kapan saja dan di mana saja, baik itu di daratan rendah ataupun di daratan tinggi. Bayam dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah subur serta banyak sinar matahari. Kondisi suhu yang efektif yaitu 25-36 derajat Celcius dan pH tanahnya antara 6 sampai 7. Klasifikasi tanaman bayam. Apa saja sih klasifikasinya? Bayam termasuk ke dalam kingdom Plantae, infrakingdomnya itu Stretophyta, subkingdomnya yaitu Viridiplantae, divisinya Triatophyta, superdivisinya yaitu Embryophyta, subdivisinya Spermatophytina atau Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllaceae, superordonya Caryophyllanae, familinya Amaranthaceae, genusnya Spinacia L, dan spesiesnya Spinacia oraceus atau Amaranthus sp. Morfologi tanaman bayam. Adapun karakteristik dari tanaman bayam ini telah menjadi ciri khas tersendiri dari morfologi tanaman bayam. Yang pertama yaitu morfologi akar tanaman bayam. Pada umumnya, di sini sebelumnya saya akan menunjukkan seperti tanaman bayam. Maaf di sini karena telah lama makanya dia lumayan keriput. Yang pertama itu tanaman bayam. Adapun karakteristiknya seperti akar tanaman bayam itu pada umumnya akar dari beberapa jenis tanaman bayam memiliki kesamaan yang seperti memiliki sistem perakaran yang tunggang. Dapat kita lihat pada tanaman ini tunggang di bagian bawah dan akar di bagian bawah tunggang. Sedangkan pada serabut yaitu terdapat pada bagian atas. Di sini dapat kita lihat ini tunggang dan ini serabut. Akar dari tanaman bayam biasanya akan menembus pada kedalaman tanah mencapai 20 sampai 40 cm atau bisa lebih. Selanjutnya itu morfologi batang tanaman bayam. Batang dari tanaman bayam cukup mudah untuk mengenalinya disebabkan batang tanaman bayam berserat serta bertumbuh tegak dan tebal. Seperti yang saya pegang pada video tersebut. Video ini dari beberapa jenis tertentu tumbuhan dari bayam memiliki duri. Batang dari tanaman bayam ini mengandung banyak air serta tumbuh tinggi pada permukaan tanah. Percabangan dari tanaman bayam dapat melebar dan akar bertumbuh tunas baru jadi ada pemangkasan. Batang dari tanaman bayam ini cukup panjang dan ukurannya yang mencapai 0,5 hingga 1 meter. Bahkan tanaman bayam telah mempunyai cabang monodial. Perlu diketahui kalau batang tanaman bayam ini memiliki warna hijau, namun ada juga warna lain dari batang ini di mana memiliki warna merah. Di sini yang saya pegang itu batangnya berwarna merah. Sebenarnya warna batang itu tergantung pada varietas yang akan ditanamnya. Yang kedua itu kita masuk morfologi daun tanaman bayam. Pada umumnya, daun dari tanaman bayam ini memiliki bentuk bulat yang seperti telur
pada bagian ujung daunnya sedikit meruncing ya. Cari di sini gambarnya, daunnya sedikit meruncing. Bahkan urat-urat dari daun bayam akan terlihat jelas. Warna dari daunnya ini memiliki berbagai warna. Dari mulai hijau, yang saya pegang ini daunnya berwarna hijau, ada hijau muda, hijau tua, dan keputihan hingga kemerahan. Untuk panjang dari daun tanaman ini berkisar 1-5 hingga 6 cm dan disertai dengan lebar yang berkisar dari 0,5 hingga 3,2 cm. Tanaman bayam memiliki tangkai daun yang berbentuk bulat dan panjang yang sekitar 0-5 bahkan sampai 0-9 cm. Ini tangkai daunnya ya. Yang saya pegang ini itu adalah tangkai daunnya. Yang kedua itu kita masuki morfologi bunga tanaman bayam. Bunga dari tanaman bayam ini umumnya berkelamin tunggal dan telah tersusun secara menjemuk serta berwarna hijau. Yang saya pegang ini termasuk ke dalam bunga tanaman bayam. Bunga daun bayam terdapat mahkota yang terdiri dari 4-5 buah. Bahkan bakal buah berjumlah 2-3 buah dan terdapat benang sari 1-5. Selain itu, di bagian lainnya akan membantu untuk penyerbukan. Untuk ukuran dari bunga bayam berkisar 1,5 sampai 2,5 mm. Cara untuk membedakan sebuah bunga yang jantan dan betina cukup mudah. Bunga jantan terdapat bentuk bulir, sedangkan betina itu tidak bulat dan terletak di ketiak batang. Proses untuk penyerbukan bunga biasanya akan dibantu oleh angin atau hewan di sekitarnya. Morfologi buah dan biji tanaman bayam. Pada umumnya, bayam memiliki bunga yang sedikit lonjong dengan warna hijau yang disertai dengan panjang yang mencapai 1,5 cm. Biji dari tanaman bayam ini berwarna hitam yang mengkilap dengan ukuran panjang yang berkisar 0,8 hingga 1 mm. Bahkan bijinya sangat halus dan berukuran kecil dengan bentuknya yang bulat. Ada beragam jenis bayam memiliki warna hijau dengan warna yang merah ataupun putih. Seperti contoh adalah bayam aksi. Itulah beberapa jenis klasifikasi beserta morfologi tumbuhan bayam. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tumbuhan jagung atau yang disebut dengan zaimas. Jagung atau nama ilmiahnya zaimas adalah salah satu bahan makanan pokok pengganti nasi. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan padi. Klasifikasi tanaman jagung. Jagung termasuk yang saya pegang ini adalah tumbuhan jagung. Klasifikasi tanaman jagung. Tanaman jagung termasuk ke dalam kingdom Plantae. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Lilipsida, subkelasnya Commellidae, ordonya Poales, familinya Poacea, genusnya Zea, spesiesnya Zeamys, nama biomalnya adalah Zeamys sp. Deskripsi dan ciri-ciri tanaman jagung. Tanaman jagung sangat mudah dikenali, yaitu berbatang keras dan daunnya yang memanjang. Seperti terlihat pada video ini yang tumbuh di setiap ruasnya. Tinggi tanaman jagung dalam budidaya rata-rata antara 2 hingga 2,5 meter. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual yang menyesuaikan daur hidupnya antara 3 sampai 5 bulan. Morfologi, kita masuk ke morfologi tanaman jagung. Tanaman jagung morfologinya terdapat 3 bagian penting, yaitu akar, tumbuhan gambar akar, batang dan daun. Tapi yang pertama yaitu morfologinya adalah tongkol jagung. Di sini ya, saya memiliki 2 jenis tongkol ya. Tongkol jagung adalah buah jagung yang merupakan bagian terpenting dari tanaman jagung, karena bagian inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku industri. Bagian ini diselimuti oleh dinding pericarp yang menempel pada dinding jagung dan melindunginya dengan baik. Secara morfologi, tongkol adalah tangkai utama malai yang termodifikasi. Pada kondisi tertentu, mulai organ jantan pada jagung dapat memunculkan bulir. Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir-bulir jagung menempel. Tongkol ini diselimuti oleh kulit jagung yang disebut dengan kelobot.
Ini kulit jagungnya. Kata tongkol juga dipakai untuk menyebut keseluruhan bagian jagung betina atau buah jagung. Bagian-bagian biji jagung, bagian luarnya itu pericak bagian dalam endosperm dan lembaga atau embrio. Perancang pericak untuk menjaga embrio agar tidak kekurangan air. Atau endosperm berperan sebagai cadangan makanan pada jagung. Kandungan endosperm antara lain 90% fatty dan 110%-nya zat lain, misalnya minyak, protein, mineral. Yang kedua itu adalah bunga jagung. Kita masuk kepada bunga jagung. Bunga merupakan mahkota dari bunga merupakan mahkota bagi tanaman jagung dan bagian terpenting. Bunga pada tanaman jagung terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Dari bunga ini, tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol. Susunan buah jagung adalah diklaimnya itu bunga jantan dan betina terpisah satu tanaman. Di sini dapat kita lihat. Ini adalah bunga jagungnya ya, yang saya pegang. Selanjutnya itu adalah ada batang dan daun jagung. Ini batang. Kalau besar, ini batang jagung serta bunganya. Ini daun jagung. Bagian ini berfungsi untuk menopang tanaman jagung agar mampu berdiri tegak. Batang tanaman jagung batangnya memiliki ruas-ruas bulat dan tidak sempurna. Dapat kita lihat pada jagung yang saya pegang, ini ruas batang jagung. Itu ruas batang jagung terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku batang jagung yang sangat kuat dan kokoh. Sedangkan bentuk daun tanaman jagung itu memanjang dan ujung meruncing, memanjang dan merupakan daun sempurna, memiliki pelepah, tangkai daun dan helaian daun. Yang selanjutnya itu akar tanaman jagung. Sini saya sedang memegang akar tanaman jagung. Sebagai tanaman berkeping satu, jagung berakar serabut. Akar sebagian besar pada kedalaman 20 cm, sebagian lain dapat mencapai hingga 80 cm. Akar dapat muncul di permukaan tanah pada buku-buku bagian terbawah yang dapat memperkokoh tegaknya tanaman jagung. Akar ini disebut akar adventif yang muncul ketika tanaman sudah cukup dewasa. Selanjutnya itu jagung memiliki beberapa manfaat. Hampir semua orang menyukai makanan yang berbahan dasar jagung. Jagung memiliki berbagai manfaat. Yang pertama itu baik untuk pencernaan. Yang kedua, mencegah anemia. Yang ketiga, sebagai sumber energi. Yang keempat, itu dapat bantu menaikkan berat badan. Yang kelima, menurunkan kolesterol. Yang keenam, mencegah diabetes, untuk membuat tulang kuat serta anti kanker. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.